Ada X1, ada X2. Berarti ini kita buat saja dengan konteks regresi biasa. Tadi kan korelasi secara umum antara X1 dengan Y kan 0,903. Korelasi antara Y dengan X2 0,790. Iya kan? Nah, bagaimana kalau kita modelkan Y X1 dengan X2? Ya kan? X1, X2 gitu. Maka caranya adalah start, kemudian regression, kemudian regression lagi, kemudian fit regression model. Nah, respon itu variabel Y, berarti Y-nya masukkan ke sini. Klik-klik, nah, masuk. Continuous predictor, karena tadi X1, X2 ini datanya adalah rasio, ya ini kuantitatif kan? Maka masukkan di continuous predictor. Continuous predictor itu adalah data kuantitatif. Kalau categorical predictor berarti datanya kualitatif. Jadi di dalam konteks regresi X-nya itu boleh kualitatif, boleh kuantitatif atau campuran, sedangkan Y-nya ini harus kuantitatif. Oke? Masukkan ini di sini. Nah, ini terus ini. Nah, dah. Kemudian coba dibuka option. Nah, di sini tidak diperlukan karena nanti belum ada pembobot. Kalau nanti menggunakan regresi kekar, pembobotnya ini harus diisi. Di contoh Bu Ani sudah jelas itu. Nanti diisi. Kapan ini digunakan? Pada saat ada data pensilan. Nanti kita cek dari data regresi biasa. Ini cancel. Kemudian model. Ya, ini otomatis sudah. Ya, tidak usah diapa-apakan. Kemudian oke saja. Nah, ini dia hasilnya. Langsung bisa menemukan persamaan regresi. Bahwa ini B0, ya, ini B1, ini B2, semuanya positif. Berarti indikasinya keterkaitan hubungan tadi bersifat menuju positif satu. Hubungannya searah, baik Y terhadap X1 maupun Y terhadap X2. Nah, yang di sini ini apa? Nah, ini di PPT Bu Ani sudah disebutkan bahwa di dalam konteks regresi nanti ada validasi model. Validasi model itu dilihat dari R-square. R-square itu koefisien determinasi ini harus menuju 100%. Berarti ini hanya 83,79 toh? Masih kurang dikit, enggak apa-apa. Pokoknya sudah di atas 70% itu sudah cukup baik. Kalau kurang dari 70%, nah itu baru dicek-cek. Oke? S ini adalah simpangan baku penduga parameter model. Berarti apa? S ini harus menuju 0 yang bagus. Ini sudah mencapai 2, iya kan? Berarti dari R square sudah cukup baik, dari sisi S sudah cukup baik. Jadi pada saat saya memodelkan Y, X1, X2 dalam konteks ini, sudah mendapatkan validasi model yang cukup baik. Oke? Nah, apa Bu yang ini? Analisis of varian dan koefisien. Di dalam konteks regresi itu harus dilakukan uji parameter model. Ingat lagi, apa? Induktif statistik. Ini semua kan dari sampel kan? Angka-angka ini B0 dari sampel, B1 dari sampel, B2 dari sampel kan? Maka harus diuji. Ujinya ada 2, uji parsial nanti pakai konteks koefisien, dan analisis of varian itu sebagai uji simultan. Nah, kita ambil bagian-bagian yang penting. Apa saja? Kita lihat p-value-nya. P-value untuk X1 dan X2 ini untuk X1 itu 0,019. Berarti apa? P-value-nya kurang dari alfa. Maka X1 dengan nilai B1-nya 1,757 itu dinyatakan ada keterkaitan linier antara Y dengan X1 di populasi. Dasarnya dari mana? Dari sini. P-value-nya sebesar
0,019 itu lebih kecil dari alfa 5%. Oke? Sedangkan X2 p-value-nya 0,357. Berarti angka 0,775 ini dinyatakan di parameternya 0. Kenapa? Karena p-value-nya lebih besar dari alfa. Maknanya apa? Tidak ada keterkaitan linier antara Y dengan X2. Paham? Bagaimana dengan B0? B0-nya dilihat di konstan ini. Nah, di konstan p-value-nya 0,194. Lebih kecil atau lebih besar dari alfa? Lebih besar. Berarti angka 3,43 ini sebenarnya 0. Tidak ada apa? Angka 3,43 ini tidak signifikan di dalam konteks hubungannya dengan Y. Coba kita lihat gambarnya ya. Kita buat parsial, graph, scatter plot. Ini simple. Oke, saya buat dulu. Y-nya Y. Ini. Nah, ini X-nya X1 dulu. Nah, apa yang terjadi? Kan tadi signifikan. Nah, lihat ini garisnya. Ini kalau saya preview dengan garis linier, bisa pakai gambar yang ini. Scatter plot. Yang ini, saya buat garis regresinya. Oke. Y, kemudian X1. Oke. Nah, ini titik-titiknya ini dekat dengan garis regression. Garisnya apa ini? Nah, ini dia. Y sama dengan 3,826 plus 2,196 X1. Dulu cuma nggak jadi kayaknya. Ya kan? Garis ini, garis merah ini dekat dengan data aslinya kan? Yang biru-biru ini. Iya dah? Dan tidak ada pencilan. Y dengan X1. Bagaimana dengan Y X2? Tadi tidak signifikan kan? Kalau digambar itu kayak gini. Scatter plot. Ini tetap wave regression. Kemudian oke. Nah, ini saya ganti ini Y. X1-nya saya ganti X2. Apa yang terjadi? Nah, ini ada titik yang jauh ini. Ini garis regresinya. Ini jauh. Jadi kalau gambar ini di garis merah dibuat regresi, maka X2 ini sebenarnya tidak signifikan pengaruhnya terhadap Y karena ada data pencilan. Indikasinya ada pencilan. Makanya tadi korelasinya rendah, terus tidak signifikan di dalam uji simultan maupun parsial. Paham sampai di sini? Oke. Bisa? Ada pertanyaan apa enggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penerapan kasus regresi ini harus memenuhi asumsi. Asumsinya apa? Bahwa antar prediktor itu tidak boleh ada keterkaitan hubungan. Itu bisa diukur dari varian inflection factor, namanya VIF. Ya, coba kita lihat hasil dari regression tadi. Maaf. Ini saya. Nah, ini saya lihat di sini di hasilnya tadi. Nah, ini dia. Ini ada nilai VIF kan? 2,44. VIF itu singkatan dari varian inflection factor. Varian inflection factor ini jika nilainya di semua X prediktornya itu kurang dari 5 atau kurang dari 10, maka dinyatakan tidak ada keterkaitan antar prediktor. Berarti sudah memenuhi asumsi regresi dari sisi kebebasan antar variabel prediktor. Nah, itu syarat pertama harus dipenuhi. Nilai VIF kurang 5 atau kurang 10. Yang saklek itu kurang 5. Tapi bisa ditoleransi sampai VIF kurang dari 10. Pokoknya batasnya
paling besar wave itu harus 10 supaya memenuhi asumsi regresi. Oke ya? Ini sudah memenuhi. Apalagi yang dicek? Yang dicek itu adalah autokorelasi antar galat. Gitu? Kalau pakai Darwin-Watson di PPT Bu Ani ada itu. Darwin-Watson jika nilainya antara -2 sampai +2, maka dinyatakan antar galatnya adalah saling bebas. Berarti memenuhi asumsi. Kemudian residualnya harus berdistribusi normal. Cara menemukan residual dalam Minitab itu gimana, Bu? Caranya ini. Silakan dicek ini. Nah, tadi saya hubungkan antara Y dengan X1, X2. Oke? Ini kan hasilnya kan seperti ini kan? Nah, seperti ini. Residualnya bagaimana? Caranya adalah start regression, fit, regression model. Nah, di sini kan tadi Y, X1, X2 toh. Nah, buka optionnya. Option atau storage. Sorry, bukan option. Storage-nya dibuka. Kemudian residualnya ini dicentang. Klik. Nanti di worksheet-nya ini muncul galat atau residual dari model. Maka ini oke, ini oke. Nah, ini dia. Residualnya muncul toh di kolom worksheet. Syarat ketiga bahwa residualnya tadi harus berdistribusi normal. Tidak ada autokorelasi antar galat. Tidak boleh. Nah, itu semua harus dipenuhi. Maka kalian harus tahu bagaimana cara memunculkan residual. Oke ya? Nah, itu di PPT Bu Ani ada semua, tinggal diimplementasi, kemudian baru disimpulkan. Gitu ya, cara-cara ini tolong diikuti saja di dalam konteks itu. Gitu kepada semua mahasiswa, materinya secara umum sebenarnya secara umum ya sudah Ibu sampaikan sampai pertemuan 4. Tolong detailnya nanti silahkan untuk bisa diimplementasi oleh kalian semua. Yuk discussion. Ada? Jadi sampai hari ini ilmunya sudah banyak kalian pelajari. Cuma karena pertemuannya terbatas, harusnya 2 jam.